Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Handayani Putra, angkatan 2018, lokal MSP A2, Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membahas materi tentang lipolisis. Sebelum kita memasuki lebih mendalam lagi apa itu lipolisis, kita harus mengetahui pengertian dari lipolisis, mekanisme lipolisis, dan pengaturan lipolisis. Nah, selanjutnya kita memasuki apa itu lipolisis. Lipolisis adalah proses di mana lemak dipecah dalam tubuh kita melalui enzim dan air atau hidrolisis. Lipolisis terjadi di tempat jaringan adiposakits, yang merupakan jaringan lemak yang melindungi dan melapisi tubuh dan organ kita. Bahkan lemak dapat dianggap hanya sebagai energi yang tersimpan. Lemak sudah siap dan tersedia saat simpanan glukosa kita rendah di antara waktu makan. Dan itu masuk akal untuk lipolisis terjadi karena akan memfasilitasi pergerakan lemak yang disimpan. Ini melalui aliran darah kita. Memecah energi potensial ini menjadi asam lemak yang bergerak bebas, kemudian dapat memungkinkan mereka untuk dialihkan atau dikeluarkan sebagai bahan bakar. Yang selanjutnya adalah mekanisme lipolisis. Di dalam mekanisme lipolisis, trigliserida tidak diragukan lagi, merupakan molekul energi utama dalam sel eukariotik. Trigliserida adalah turunan gliserol yang disimpan sebagai tetesan lipid dalam jaringan lemak kita. Dan di sini terjadi lipolisis. Mari mulai dengan menggambar lipolisis dalam ruang lingkup gambar besar. Tetesan lipid ini pertama kali ditargetkan oleh enzim lipolitik yang sangat diatur dan akan mengakses tetesan ini jika terjadi fosforilasi. Nah, di sini adalah tingkatan pembatasan lipolisis. Tingkat pembatasan lipolisis melibatkan enzim lipase trigliserida adiposa atau ATGL yang sensitif terhadap hormon. ATGL akan menghidrolisis menjadi diaciserol, kehilangan asam lemak bebas yang akan bebas untuk mobilisasi dalam aliran darah kita. Diaciserol yang dihasilkan kemudian akan ditindaklanjuti oleh hormon sensitif lipase atau HCl yang akan menghilangkan asam lemak lain untuk memberikan molekul monoasilgliserol. Akhirnya monoasilgliserol lipase atau MGL akan mencegah monoasilgliserol lebih jauh ke satu molekul gliserol. Nah, yang selanjutnya adalah pengaturan lipolisis. Seperti setiap proses biologis penting, lipolisis diatur untuk memenuhi kebutuhan kita. Pada waktu tertentu akan sangat berbahaya jika mendapat banyak asam lemak bebas yang mengalir melalui aliran darah kita. Siapa saja dengan kolesterol tinggi atau plak arteri akan membuktikan hal itu. Dengan demikian, lipolisis dan proses inversanya, lipolisis perlu diregulasi ulang dan sangat sensitif terhadap kadar hormon dan protein spesifik. Misalnya hormon stimulator seperti epinefrin, norepinefrin, kortisol, dan hormon pertumbuhan menginduksi lipolisis. Hormon kunci glukagon dan epinefrin akan menggunakan jalur yang sama untuk menginduksi lipolisis dengan perbedaan kecil. Nah, di sini lipolisis yang diinduksi oleh glukagon. Glukagon adalah hormon peptida yang diindukasi oleh sel pankreas jika glukosa akan kadar insulin. Menurut glukagon kemudian akan memicu hati kita untuk memecah penyimpanan glikogen dan melepaskan glukosa yang sangat dibutuhkan ke dalam darah kita. Sebaliknya, ketika kadar glukosa dan insulin kita tinggi, insulin pada individu yang sehat akan memungkinkan glukosa untuk keluar dari aliran darah dan diambil oleh jaringan yang tergantung insulin. Tentu saja, pada penderita diabetes, jaringan tidak akan lagi merespon dengan baik terhadap insulin dan gula. Ini tidak akan mencapai jaringan dan malah menyebabkan kerusakan dalam aliran darah. Nah, selanjutnya adalah lipolisis dalam budaya populer.
Seperti yang disebutkan di atas, fakta yang menyenangkan adalah bahwa lipolisis menjadi istilah populer di dunia kosmetik. Tidak menjadi bingung dengan jalur lipolisis adiposa yang dirinci dalam artikel ini. Lipolisis laser dan bahkan lipolisis injeks adalah metode yang terbukti secara klinis untuk mengurangi jumlah sel lemak tanpa operasi. Liposcus mengurangi lemak non-invasif telah menjadi bahan pokok kosmetik baru dan menjanjikan untuk menargetkan sel-sel lemak melalui penggunaan panas pendinginan melalui laser atau radiofrekuensi atau lebih sedikit suntik asam dioksikolat tanpa pengganggu jaringan di sekitarnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.